lepaskan label. Ya kita sepakat ya bahwa buat teman-teman semua, buat siapapun itu yang mendengarkan ini, lepaskan label lo ketika lo melakukan pelayanan. Mau siapapun itu, lepaskan label lo. Karena kita sama-sama adalah menjadi pelayan di rumah Tuhan. Tuannya adalah Tuhan, bukan lo, bro. Ya bukan lo, Pak, bukan lo, Bu, segala macam. PMS Podcast Marsasin. Ya, kembali lagi buat rekan-rekan semua yang masih setia bersama PMS. Di sini adalah sebuah podcast ya, sebuah podcast yang menggambarkan tentang bagaimana sih hubungan pernak-pernik di dalam gereja itu sendiri seperti kita bilang waktu yang pertama. Dan untuk teman-teman supaya tidak ketinggalan tentang si PMS ini, teman bisa langsung follow ya, follow IG, kemudian ada juga YouTube juga kita akan kirim ke dalam YouTube, dan kita juga pastinya butuh dukungan dari teman-teman semua supaya podcast ini selalu berkembang atau YouTube ini selalu berkembang. Jadi kita butuh dukungan melalui subscribe, like atau komen di sana, sehingga podcast ini nantinya bisa menjadi jauh lebih baik lagi, dan endingnya juga ini bisa menjadi berkat buat kita semua, khususnya yang melakukan rekan pelayanan di dalam sebuah gereja. Nah, tema kita hari ini adalah Tuhan di rumah Tuhan. Nah, lu jangan seru-seru aja bro ya. Ketika lu mendengar sebuah frame Tuhan di rumah Tuhan, apa yang terbayangkan oleh lo? Tapi sebelum itu gue akan kenalin dulu ya. Ada dua orang ganteng bersama gue, yaitu Jeremia. Jer, bisa sahabat Jer. Shalom. Shalom. Kemudian ada rekan saya berikutnya adalah James. Silakan James. Shalom. Nah, apa yang terjadi atau lo bisa bayangkan ketika mendengar kata Tuhan di rumah Tuhan, di otak lo berdua tuh apa? Mungkin dari Jerry dulu, Jer. Oke. Mungkin yang pertama sih Bang, gue pengen nanya dulu nih. Rumah Tuhan ini berarti maksudnya adalah gereja kan? Iya. Oke, Ya, kalau gereja. yang kita tahu lah, Iya, kita tahu itu gereja ya. Ya, oke, biar eksplisit aja Bang, gereja. Tuh ada Tuhan di rumah Tuhan. Kayaknya nggak ada lah Bang. Hah? Menurut gue nggak ada lah. Menurut lo nggak ada? Nggak ada lah istilah kayak gitu, ada Tuhan di rumah Tuhan. Harusnya nggak ada atau ada sebenarnya? Ini beda nih, dua konsep nih. Harusnya nggak ada. Bang. Harusnya nggak ada, tapi ada nggak? Pada kenyataannya sih Ada. Oke, baik. Lo enjoy aja di sini ya. Lo nggak usah merasa bahwa lo merasa terkukung, nggak. Di sini bebas. Enggak. Di sini bebas, lo bisa informasikan itu ya. Kalau lo merasa seperti itu ya katakan ada. Kalau nggak ada ya nggak ada. Karena lo coba berusaha untuk basa-basi. Gue nggak suka orang basa-basi. Ya, kalau lo bilang ada ya ada gitu. Lo James, apa yang terbayang di otak lo, kepikiran ketika lo mendengar kata Tuhan di rumah Tuhan? Kalau dalam bayangan gue sih Bang, kayaknya konotasinya nggak enak Bang. Kenapa tuh? Kan kalau di rumah Tuhan atau gereja kan mestinya semua sama. Pelayan lah begitu. Masa ada Tuhan sih di rumah Tuhan? Nggak mungkin lah Bang. bener kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi ada nggak? Prakteknya ada sih Bang. Ada sih. Di prakteknya ada ya. Ada. Nah, gue berarti tertarik kalau di prakteknya ada. Berarti kan kita harus gali lebih dalam lagi nih ya. Apakah di dalam prakteknya itu ya Tuhan yang lo bayangkan berdua sama nggak sebenarnya? Ya, Tuhan yang lo alami mungkin yang lo alami sama nggak, atau sebenarnya berbeda, punya pengalaman berbeda, versi lo sama-sama berbeda. Mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya bicara Tuhan di rumah Tuhan, harusnya Tuhannya sendiri siapa? Tuhannya sendiri ya Tuhan. Harusnya kalau bicara rumah gereja berarti Tuhannya itu adalah Tuhan. Tapi Iya. berarti yang lo gambarkan berdua bukan Tuhan itu ya. Berarti ada Tuhan-Tuhan lain ya. Betul. Maksudnya gitu. Betul. Sepakat ya seperti yang lo alami berdua seperti itu ya. Betul Ya. Bang. Kalau gue nggak ngalamin itu soalnya. Bohong. masa? Itu bohong banget. Ya, gue juga punya pengalaman itu, maka tema ini diangkat. Iya. Nah, baik. Kira-kira konsep Tuhan lo apa? Apa sih yang terbayang kan tadi lo bilang ada ya. Berarti yang lo rasakan apa? Pengalaman apa? Sebenarnya gue pengennya nggak ada Bang, nggak ada Tuhan di rumah Tuhan. Tapi memang kenyataannya ada gitu. Dan yang gue rasakan itu ya Tuhan ini mirip seperti kalau zaman sekarang ya, seperti bos lah. Oh, Gitu. bosi. Superior. Oh, superior. Oke. Superior. Baik. Mungkin karena ada kan kalau bos kan berarti kan jabatannya tinggi. Nah, mungkin seperti itu karena mungkin dia merasa lebih tinggi atau apa gitu kan. Jadi merasa superior gitu. Gue gali lagi lebih dalam. Perilakunya memang yang muncul apa? Ya bos, layaknya bos lah. Berarti
Contoh-contoh seperti apa? Contoh gini, Seperti apa? misalkan gini, bos itu kan pasti kalau di kantor ya. lu dong bang. Iya. Kayaknya kayak lu. Nah, jangan-jangan. Nah ini gue begini karena Properti ya, gue tahu. enggak sih bang, ini impian gue memang masuk podcast jadi Masuk gue podcast. berusaha untuk bagus gini bang. Ya, jadi gini, bos itu kan kalau di kantor kan punya tim ya, Nah, biasanya ya pastilah tim inilah yang bekerja untuk dia gitu kan. Nanti si bos itu tinggal menerima laporan report. Nah, rewardnya itu kadang juga nyampenya ke bos-bos juga gitu kan. Nah, yang dirasakan itu di gereja gue nggak apa-apa ya bang ya bilang Nggak gereja apa-apa, aja ya nggak daripada apa-apa. gue bilang rumah Tuhan kepanjangan Iya, kan. iya. Di gereja itu ya mungkin ada beberapa fenomena gitu yang dia menganggap beberapa orang itu ya timnya dia gitu. Jadi ya lu jalan harus ikut apa yang gue mau gitu. Gitu sih bang. Oke, gitu ya. Nanti gue ada poin sebenarnya pertanyaan. Kalau Iya. lo sendiri gimana bro? Kurang lebih nggak jauh sama seperti Nggak jauh sama maksudnya apa bro? nanti sama ya. Nggak jauh beda ya? Nggak jauh beda ya? Bingung kan? Iya, gue bingung. Nanti kalau bilang nggak jauh sama apa ya? Ya, oke, nggak jauh beda ya? Ya oke, baik. Tapi sebelumnya gini dulu bang, maksudnya Tuhan itu kan udah jarang ya kita dengar. Tuhan itu sendiri apa sih? Oh kata-kata Tuhan ini Tuhan ya? itu sendiri apa sih konotasinya? Kok bisa menjadi negatif gitu di rumah Tuhan itu sendiri gitu? Kenapa kata Tuhan ini menjadi negatif di rumah Tuhan? Oke. Karena kalau kita dengar kan jadi kesannya bukan Tuhan yang jadi Tuhan, tapi malah jadi orang lain. Benar kayak tadi bang Jeff Oke. bilang sebenarnya di gereja itu setara lah gitu, nggak ada Tuhan, nggak ada apa, nggak ada gitu. Nah kalau pengalaman sendiri ya pasti ada lah bang. Apalagi kalau waktu kita awal-awal jadi pemuda, terus kita mau ikut-ikut kegiatan aktivitas panitia, mau nggak mau kan ikut, terus kita kesulitan untuk ngobrol dengan yang senior, itu kita sungkan lah bang. Tunggu, Biasanya hal-hal yang seperti itu tuh tercipta. Enggak, tadi lo sempat ngeluarin kata senior, ini beda lagi nih. Apakah senior ini yang dimaksud Tuhan? Iya gitu. Biasanya sih begitu. Oh, jadi posisi senior itu seperti merasa jadi sebagian Tuhan juga ya, senior ya. Ada konteks Biasanya senior, gitu, junior. Tadi lo bilang katakan superior. Merasa superior, yang lain inferior berarti. Iya, betul. Ya seperti gitu, itu ya. Bang. Jadi ketika si superior atau si senior ini harus menjadi sebuah figur yang berada di top. Iya, berada di Betul, atas. Oke, yang lain merasa berada di bawah. Ya, seperti itu ya. Iya. Nah, lebih detail lagi boleh nggak bro tadi yang case itu? Seperti apa kondisi yang lo alami pada saat itu? Kondisinya misalkan waktu itu saya ikut pelayanan nih, yang mungkin saya harus ikut apa maunya si senior, tapi dalam pikiran saya bisa nih ada 1-2 alternatif yang bisa kita lakukan, mungkin bisa lebih baik, tapi ternyata dikat tuh, udah biasanya seperti ini, jalan aja, nggak usah yang aneh-aneh dah, ikut aja begini aja, ikutin aja apa kata gua gitu bang. Oke, merasa sebagai posisinya lebih. Oke, baik. Nah, kalau lo melihat sendiri, mungkinkah kondisi ini sebenarnya ini kan berarti yang lo omongin tadi berdua adalah oknumnya ya? Oknum bang. Oknumnya ya, si orang ini ya. Baik. Kalau gue mau tanya lebih jauh, kira-kira dari lo sendiri ya, kalau lo coba objektif, gue pengen tanya, lo apa kalau subjektif atau objektif ya? Dalam arti gini, objektif di sini gue akan bertanya, kira-kira lo tahu nggak penyebabnya orang ini jadi seperti itu? Kalau gue sih lihatnya, ya pastinya yang mempengaruhi adalah apa yang dilakukan di luar gereja. Maksudnya? Gitu bang. Kayak tadi kan, bos. Ya kalau memang dia terbiasa di kantor, di kerjaan gitu kan, merasa mungkin karena jabatannya tinggi, sama anak buahnya tentunya dihormati dong, karena kan bosnya kan. Terus sama orang-orang lain juga pasti dihormati gitu kan, tukang parkir di kantor, OB, semuanya pasti menghormati dia kan, karena kan dia bos gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin bisa menciptakan pribadi dia Terbawa. Bisa jadi Maksud lo terbawa, maksudnya kan kalau gitu, dunia ini panggung saya Iya. peran kan, berarti ada peran di bos, tetapi lupa melabel bahwa lo berada di gereja, label bos lo harus dilepas seperti itu. Jadi ketika label ini dibawa ke dalam gereja, maka label ini menjadi tuan. Seperti itu ya, bos-bos ini akhirnya menjadi tuan. Itu ya persepsinya. Oke, itu persepsi gua bang. Oke, ada lagi nggak selain itu? Kalau menurut gue sih karakter ya bang. Karakter ya. Berarti ini personal ya, oke. Betul, karena waktu gua nanya lagi ke yang lain, bang, ini kenapa ya orangnya begini, atau kenapa sih kalau gua ngasih ide kok kayaknya mental terus.
emang begitu orangnya, harus pelan-pelan ngomongnya, atau emang sama yang baru-baru emang begitu dia orangnya. Kadang itu bang, pertama karakter memang. Karakter ya, Iya. karakter. Nah, ini berat nih bicara karakter. Emang ada karakter bos? Nah, lu bingung kan lu jawabnya? Lu bingung kan? Mungkin maksudnya Bang James Gimana? itu karakter yang merasa dia selama ini mampu untuk melakukan sesuatu Oke. gitu Karena kan. dia lebih bisa bang. Ya, untuk Oke. melakukan sesuatu gitu kan. Jadinya apa ya? Orang-orang dianggapnya ya lu nggak mampu lah apa yang gua lakukan Oke. gitu. Sorry, Gua sorry. lebih dulu di sini. Gitu. Oke. Mungkin- Hasilnya mungkin. gimana? Hasilnya gimana? Ya hasilnya seperti biasa aja. Bagus Jadi apa enggak? ngikut aja. Kalau Enggak. dibilang bagus kan kita belum nyoba yang baru waktu itu bang. Oke. Jadi biasa aja. Udah. Tapi respon, sorry, gue pengen tahu itu dilakukan dalam bentuk program kerja atau dalam bentuk sesuatu untuk jemaat? Untuk jemaat implementasi aja di Untuk lapangan implementasi gitu, dalam ya. Oke, jemaat responnya gimana? Jemaat karena mengikuti apa yang sudah biasa ya biasa aja bang. Tidak ada sesuatu Ya, yang ada. berkembang atau segala Nggak macam ada. evaluasi sendiri nggak ada. Nggak ada bang, biasa aja bang. Karena Karena gini, sorry, bang. gue coba gali gini, karena kita harus objektif posisinya. Kalau Ya. memang ternyata orang itu tersebut menjalankan itu memang hasilnya bagus, why not? Betul. Betul nggak? Tapi yang menjadi permasalahan adalah, kalau gue lihat letak permasalahan adalah ketika memaksakan sebuah kehendak di situ, ketika memposisikan atau tertutup untuk celah informasi apapun, hal-hal yang mungkin bisa digali lebih dalam dan lebih baik. Itu kan poinnya. Iya. Jadi letak posisinya di situ ya. Betul. Baik, seperti itu ya. Sepakat ya. Nah, Sepakat. ada lagi nggak selain itu faktor-faktor penyebab dari kenapa sih ada yang lo rasain berdua, yaitu Tuhan atau kita bertiga lah ya, Tuhan di rumah Tuhan. Apalagi yang lo rasain? Biasanya Faktor-faktor banyak duit, penyebab. Bang. Banyak. Banyak duit. Oke, banyak duit ya. Iya, Bang. Seperti apa tuh bro? Banyak duit. Itu mah biasa bang. Artinya kalau dia nyumbang lebih besar atau mungkin terlihat seperti orang kaya itu pasti udah lebih dihormatin bang. Duduk paling depan sejajar sama pendeta, majelis dan segala macem lah, gitu bang. Emang Emang Pak? kita rakyat jelata gitu bang, Enggak, dihormati bang. Sorry, emang ada gereja yang seperti itu? Ada kayaknya sih bang. Jangan pakai kayaknya lo. Hah, lu dengar cerita dari siapa ya? Ada teman gua bang. Temen lo. Oke, Iya. jadi informasi lu dapat dari temen lo bahwa Iya. ada sebuah gereja yang akhirnya orang-orang ini punya tempat khusus ya. Tempat khusus ya, entah di depan atau di mana ya. Itu sih sebenarnya bukan karena banyak duit juga sih Bang. Mungkin itu Apa? karena apa ya? Bagaimana orang men-treat dia gitu. Men-treat dia itu kan tadi kan makanya kan kayak Bang James bilang sebenarnya kalaupun banyak duit kalau dia nggak dispesialkan pun kayak ditaruh di depan duduk bareng majelis, bareng pendeta gitu ya nggak akan membuat orang itu jadi gimana gitu kan. Mungkin bisa jadi karena satu faktornya tadi mungkin tambahannya Bang ya, bagaimana orang men-treat dia gitu. Maksudnya orang ini jemaat ya? Iya lah. Jemaat ya, berarti Oh, ini gini kali bang. Mungkin maksudnya kadang bukan orang itu yang mau di-treat seperti itu. Kadang jemaat yang men-treat seperti itu akhirnya tercipta. Iya, Orang jadi itu- kayak Oh, gitu. baik. Berarti coba gua hubungin ya. Yang tadi yang lo omongin pertama adalah faktor internal dari orang tersebut. Betul. Oke, yang ini adalah memang faktor udah bawaan eksternal. dari lahir gitu lah bahasanya. Ya, bawaan bawaan lahir. Ya. Bawaan lahir. Ada lagi faktor eksternal ya. Betul. Faktor eksternal yaitu bagaimana jemaat memperlakukan orang tersebut, atau kita bicara oknum ya, oknum tersebut, sehingga si jemaat sadar nggak sadar merasa dirinya sebagai orang yang layak dihormati. Seperti itu ya. Nah, emang efeknya gimana? Kalau orang yang fine-fine aja kan sebenarnya nggak masalah juga. Ya, Iya, Bang. memang sih Bang, cuman kan maksudnya kita nggak bisa pungkiri manusia ya Bang ya. Mungkin awalnya kita merasa kita orang bilang tuh apa tuh mainstream lah gitulah. Sorry anti mainstream lah gitu kan, di treat begitu ya kita cuek-cuek aja gitu kan, merasa humble terus gimana. Cuman lama-lama kelamaan kan mungkin orang merasa enak Bang, enak juga ya gue dispesialin gitu kan, apa-apa dipanggil ke depan, apa-apa disambut, salamin, apa-apa. Lama-lama itu bisa jadi merubah perilaku Jadi karakter orang itu. juga kan. nanti jadi perilaku. Iya, Oke. betul. ngasih peran, ngasih ide, orang dengerin, ngasih ide lagi, orang dengerin. Contoh di luar gereja sih Bang. Ini contoh aja di luar gereja, mungkin nggak ada hubungan sama gereja. Ya kayak orang kalau di tol lah, di tol kan, ketika orang itu punya plat. Tolong di skip nanti ya, bagian orang punya plastik gitu ya, Oke. pokoknya plat yang begitu lah ya gitu kan, langsung dia pakai strobong, wan gitu kan. Maksudnya
mungkin kan dia nggak mungkin awalnya kan dia nggak mungkin jadi dalam posisi seperti itu kan bang. Jadi istilahnya dia mungkin ya mungkin biasa aja gitu kan. Tapi ketika pas dia mencapai posisi itu gitu kan, terus banyak orang yang mencerita, oh enak juga ternyata seperti ini, ya udah langsung dia merasa superior tadi yang jadi arogan gitu. Jadi arogan, dia memanfaatkan fasilitas seperti Betul. itu untuk hal yang tidak harus dilakukan ya. Jadi istilahnya kayak Kalau ini nggak usah dihapus deh, karena kontennya bagus ternyata ya. Jadi ini buat ingetin juga ya, bahwa bukan berarti gitu. ketika lo dengan label tertentu lo bisa senaknya. Ketika lo berada di satu tempat lo jadi warga biasa. betul. Kalau misalnya ditarik ke dalam gereja, berarti ketika lo mau siapapun, tadi lo bilang faktor internal adalah bos, ya. Ketika lo berada di gereja, berarti lo harusnya menjadi seorang pelayan juga. Betul. Karena tuannya adalah Tuhan itu sendiri, bukan orang lain atau siapapun itu. Nah, jadi karena faktor itu dan jadi faktor jemaat yang salah satunya bang. faktor eksternal ya, eksternal. faktor yang akhirnya jemaat ini membuat orang tersebut akhirnya berperilaku seperti itu. Iya, mungkin awalnya kita mengenal dia humble atau apa gitu kan. Ya ada sih nih kesaksian juga lah bang. Ada punya temen gitu kan. Awalnya dia ya humble gitu. Cuman setelah dia punya uang dan punya apa gitu kan, terus sama teman-teman yang lain tuh lebih di itu, dia langsung jadi berubah, jadi merasa oh ternyata ya mungkin terasa kalau orang punya uang tuh banyak uang begini jadinya enak juga ya gini ya gini jadi berubah bang gitu. Oh, perilakunya jadi berubah. Jadi berubah. Oke, gini. Emang setahu lo ya, gue pengen tahu nih, gue akan gali lebih dalam ya. Iya. Gini. Berubahnya tuh gimana, bro? Berubah. Gini. Gue kalau saya dalam gereja ya, gue kadang suka ngamati juga gitu ya. Kalau di dalam gereja sendiri kan, kalau misalnya ada orang-orang yang suka main asal nyuruh, ya. Padahal nggak ada orang segala macam. Misalnya contoh simple ya, berasa menjadi seorang tuan adalah, lo tahu nih, ada orang yang kesusahan ngangkat barang, pekerjaannya remeh-temeh, ya. Kerjanya remeh-temeh, lo pasti sering nemuin hal kayak gini juga, remeh-temeh. Cuman nih orang cuma nyuruh doang, padahal di situ butuh satu orang lagi sebenarnya. Tapi orang ini nyuruh doang. Dia duduk manis, segala macam hanya melihat doang. Itu sebenarnya masuk bagian juga nggak dia merasa sebagai tuan? Masuk loh bang. Hah? Otom itu bang. Hah? Otomatis. Gua kagak ngerti istilah lo. Lo jelasin ke gua. Gua sedapet ini gua denger om gitu. Om sih om. Gua aja tahu otom. Lo kenapa jadi otom? Enggak tahu nih kupingnya. Begitu nggak bro maksudnya bro? Emang dulunya kayak gimana orangnya? Ya dulunya sih orangnya sih bergaul ya bang, bergaul, humble gitu kan, apa-apa merendah gitu kan, ya istilahnya nggak terlalu sombong lah gitu kan, membumi ya, down to earth gitu. Nah terus setelah ya gitulah dia usaha, terus usahanya sukses, ya gitu dia yang terlihat ya bang perubahannya itu dia jadi tidak menghormati kita gitu. Jadi merasa kita itu ya sebenarnya kita juga punya duitnya gitu kan, tapi merasa ya duit lu nggak seberapa dengan gua gitu. Jadi jaga jarak ya bang? Kalau ngobrol jaga jarak gitu ya? Enggak juga sih, cuma kayak menghormati, kayak misalkan dia ngajak jalan nih, ayo kita jalan ke sini yuk, nanti dulu lah nih akhir bulan gitu kan, misalkan orang yang kerja kan gajian akhir bulan lah, tanggal tua gitu, lu kayak gitu aja nih, jadi kayak tidak menghormati gitu loh bang. Tahu nggak gitu. lo ya? Tahu nggak ya? Kita sama-sama rekan pekerja ya. Ketika lo ngomong gini, nih siapa orangnya? Gue sih jujur aja, buat teman-teman semua, gue sama dia satu pelayanan juga. Jadi ketika dia cerita kasus kayak gitu, langsung bayang siapa orangnya. Oke, gue tahu orangnya. Oke. Kita tidak menghormati ya kan, tidak menghormati. Terus ya dia tidak mau menerima pendapat lah. Gitu kan, mendapat masukan menurut dia ya udahlah gitu ya, mungkin kayak tadi Bang James yang bilang gitu kan, udahlah yang jalannya kayak begini udah gini aja lah gitu. Jadi kayak ya balik lagi ke superior lah, ke apalah gitu. Nah, superior segala macam orang lain merasa ada nggak sih sebenarnya? Gue mau tanya lebih jauh ya, ini kan tadi kan kayaknya partner kerja, tapi lo sendiri pengurus gereja sendiri siapa sih yang terlibat? Apakah ada kecenderungan seperti itu bro? Pengurus gereja ini kalau misalnya ya salah satunya gue langsung to the point aja ya, sini kayak penatua atau gue lebih ekstrim lagi penatua, atau lebih besar adalah majelis atau di gereja-gereja KPP ada sintua, atau ada lagi majelis ya, kalau masalah itu ya gereja lain juga karismatik juga majelis ya bro. Iya ada. Ya majelis segala macam, ada kalau di KPP namanya sintua segala macam, kemudian ada lagi penatua. Nah kira-kira mereka sendiri mungkin nggak memposisikan diri mereka seperti itu?
Mungkin bang. Mungkin Pengalamannya- mungkin sekali bang, mungkin sekali. Sangat mungkin. Sangat Iya. mungkin, sangat Pengalaman mungkin. orang tua bang. Hmm. Orang tua kan kebetulan di Manado. Hmm. Nah waktu itu ada majelis yang menurut almarhum papa saya dia nggak bagus, tapi kok terpilih lagi begitu. Ditegur lah, ditegur, maksudnya ditegur berubah nanti ya sikapnya segala macam. Dia nggak terima bang. Tahu sendiri kan kalau di daerah kalau ditegur nggak cuman tangan yang main, bukan tangan. Iya. Wow. Itu sampai begitu loh bang, Hmm. sampai begitu. Tapi ada juga pengalaman yang di gereja yang lain untuk dia menjadi posisi ketua majelis, ketua jemaat, Bayar. dia bayar. Bayar. Iya. Ah, bayar. Ah, bayar. Bayar. Emang ada Maksud pen. Tunggu saya bentar. Tuh. Gua keseringan minta disensor ya. Enggak, pertanyaan gue gini, bayar ya? Bayar. Memang Artinya ada. dia menyediakan dana tertentu, bukan bayar ya. Mungkin menyediakan Hmm. dana tertentu untuk supaya dia bisa terpilih begitu. Emang ada keuntungan apa sih? Iya, dia merasa bangga aja kali, Bang. Sebuah ini prestis ya, Ya, sebuah ya. prestis pengakuan ya. Betul. Ketika seorang berada di dalam posisi ini, orang tersebut akan merasa bahwa gue mungkin ya bukan gue jadi bos. Jadi menjadi tuan. Ada posisi mungkin itu kali ya. Sebuah karakter, sebuah perumpamaan ketika lu berada di posisi level lu menjadi tuan. Ya, menjadi tuan. Tadi lu bilang emang ada konflik seperti itu, rebutan jadi ketua ya. Seperti itu. Ada juga Bang gitu, Bang. Malah muncul di media sosial begitu. Itu jadi kayak bom waktu gitu, Bang. Oh iya benar kayak posisi ini loh. Waktu posisi kalau misalnya salah satu gereja yang posisi ketua umum tuh pernah tuh sampai di chaos tuh, Nah, bikin dua kubu gereja jadinya. Nah, ini juga kejadian juga di gereja Agoy juga nih. Gue baru inget nih. Kemarin dia bilang ada dua kubu nih. Yang satu ngikut yang ini, yang satu ngikut yang ini. Seperti itu. Satu oposisi, satu ini ya. Nah, Oh, ya. seperti itu. Buat gue sih agak kacau ya ketika seperti itu. Iya. Karena ini akan menjadi seperti itu tadi. Padahal dua-duanya pelayan ya, Bang ya. Seperti itu. Kacau, Nah, ya. kita tarik lagi nih. Dampaknya apa, Bro? Kalau misalnya ada perilaku tuan di rumah tuan ini, Bro? Dampaknya orang pasti kabur lah dari gereja. Orang kabur dari gereja. Kecewa lah yang pasti ya. Kecewa, oke. Kecewa sama gereja. Yang kedua, yang tadi gue bilang, Bang, bom waktu. Bom waktu. Iya, gereja bisa terpecah jadi dua. Jadi terpecah jadi dua ya. Iya. Atau bikin lagi ibadah lagi atau gereja lagi. Ibadah tandingan. Gereja di dalam gereja. Iya, Ya enggak ibadah tandingan atau bikin yuk kita bisa aja yuk bikin gereja lagi yuk, yang baru yuk. Kan seperti itu bisa kan ya? Merasa dia sebagai bos tidak terfasilitasi keinginannya, kemudian ngapain nih kayak gini, gua nggak bisa gerak nih. Ya udah kita punya masa kita bikin gereja lagi yuk. Betul. Bisa jadi seperti itu. Bisa. Dengan motif seperti itu biasanya gereja kayak gitu nggak tahan lama tuh yang kayak gitu tuh, karena motifnya udah nggak benar. Betul. Yaitu merasa bahwa dirinya harus membuat sesuatu sehingga dapat penghargaan di situ ya. Dampaknya apa lagi, Bro, menurut lo? Dampaknya ya mungkin orang-orang yang merasa rindu untuk membangun gerejanya itu ya akhirnya apatis terhadap gerejanya. Oke. Gitu. Jadi misalnya dia melihat nih, ya mungkin memang zaman sekarang banyak kayak jemaat-jemaat yang dalam tanda kutip jajan lah, gitu kan. Sebenarnya jajan itu ada positifnya kan, dia pengen melihat sebenarnya yang bagus. Cocok di mana? Oke. Bagus di gereja yang lain bisa nggak diimplementasikan di tempat saya. Sorry, gitu gue kan. nggak suka menggunakan kata bagus. Oh, Gini. bagus gini mungkin maksudnya gini bang, belum dilakukan di gereja saya, Ada itu inovasi di gereja ya, gua, selain. di sana dilakukan. Nah itu bagus nggak ya kalau ditaruh di sini gitu? Mungkin Oh, maksudnya Bang. gitu. Sorry. Ada diimplementasikan ke dalam bentuk gereja yang Iya, jadi gitu. diobservasi tempat lain, coba dibawa ke dalam Iya, sini. nah akhirnya Ya. ketika itu diangkat dan si yang tuan ini merasa yang sekarang aja sudah baik kok ngapain gitu, akhirnya ya apatis, ujung-ujungnya dia merasa ya udahlah gue cuma jemaat biasa gitu. Dan akhirnya bener kata Bang James, lama-kelamaan dia nggak ada kayak Stagnan ya. stagnan gitu Akhirnya kan. jadi stagnan, Akhirnya dia malah melirik yang Yang bisa memfasilitasi, Betul. Bro. Tapi tunggu dulu, Bro. Gue sekarang gini, Bro. Jangan-jangan orang tersebut itu sendiri sebenarnya bisa jadi tuan juga, Bro. Ketika dia dikasih kekuasaan, Bro. Ya belum tentu juga sih, Bang. Hah? Kan balik lagi. Balik lagi ke personalnya. Bagaimana akhirnya si jemaat ketika orang ini muncul ke depan, jemaat memperlakukan dia seperti apa?
Dan orang ini apakah tetap ingat bahwa dia adalah rekan pekerja Allah? Itu Benar, doang aja pokoknya. iya. Kalau selama ini dipakai di dalam karakter dia secara pribadi dan Jumat walaupun mengeluh-ngeluhkan dia, enggak, gue tetap pelayan, itu akan jadi seperti itu juga pelayan. Iya, Seperti itu ya. Benar. Berarti sebenarnya kayak lingkaran setan dong bro ya. Ketika ada satu muncul figur, ya oke, gue punya duit, ya seolah-olah gue jadi bos, gue punya duit banyak, gue bisa nalangin apa bla 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 segala macam, dan Jumat mengeluh-ngeluhkan gue, gitu, ya. Tetapi gue punya posisi, gue selalu berdoa, selalu diingatkan, tolong gue jadi pelayan, gue pelayan di gereja ini, gue jadi pelayan, itu akan menjadi sebuah atau menjadi seorang yang benar-benar down to earth jadi pelayan juga Iya, gitu. akan terus down to earth pastinya orang itu. Seperti itu. Jadi sebuah lingkaran setan ya. Kadang sadar nggak sadar loh, jemaat ada yang memperlakukan seperti itu. Weh bapak majelis segala macam, weh bapak ini segala macam disebutin posisinya segala macam. Ini kan sadar nggak sadar membuat sebuah apa sih? Image. Label buat diri gue sendiri gitu loh. Ketika lu bilang, bapak majelis, terus gue majelis nih, ya enggak? Bapak ketua, gue ketua nih segala macam. Buat gue whatever lah segala macam. Gue kalau mau melayani melayanin aja. Nah, gue tertarik ada sebuah konsep pelayanan yang namanya totalitas. Ya untuk tutup segmen kita nih karena kita udah diingetin bro tadi bro. Oh iya, bro. sama siapa? Ada bertiga bang, sini bang. Ada tim kita bro. Oh iya. Angkat dong lebih nih kebanyakan Oh, iya, nih. iya. Nah, konsep pelayanan totalitas buat gue ini penting banget ketika lo bicara dalam gereja. Ya, kalau lo tahu yang lo lakukan, kalau kita habis melakukan ibadah Paskah, lo tahu. Buat gue Paskah itu Tuhan Yesus melakukan yang namanya totalitas, nggak setengah-setengah, clear, tuntas segala macam. Dia menjadi seorang hamba, pelayan, bahkan ada satu bagian dia basuh kaki segala macam. Itu totalitas seperti itu. Nah pertanyaan gue, ketika lo punya konsep melakukan pelayanan, motif lo apa? Gue selalu tertarik dengan motif seseorang. Oke, mau siapapun orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja, gue pengen tahu motif lo apa. Apakah lo pengen diakui sama orang lain, apa jemaat, atau siapapun, apa itu yang lo cari? Apa lo pengen tulus membuat bagaimana hidup gue berfungsi dalam gereja, bagaimana gue bisa menjadi bagian dalam pertumbuhan untuk jemaat. Orientasinya adalah jemaat. Tetapi kalau motifnya memang sudah berubah alurnya, yaitu mendapat penghargaan, otomatis dia akan menjadi tuan di rumah Tuhan. Akan seperti itu. Walaupun jemaat mengeluhkan dia, akan seperti itu. Kenapa? Karena motifnya mendapat pengakuan. Beda, lo lihat perhatiin orang-orang yang ingin mendapatkan pengakuan lama-lama ketika bekerja, jorok-jorokan aja nggak mau bro. Bersihin apapun segala macam nggak mau. Dia akan jadi bos bro. Dia akan cuma nyuruh doang bro. Lewat segala macam. Oke, saya tugasin semuanya. Deklarasi, tolong dibantu segala macam. Itu bos bro. Kelakuan bos kayak gitu bro. Dia lupa pada saat itu dia harusnya bisa bantu, tapi dia nggak mau bantu, nggak mau turun ke lapangan. Ya, lepaskan label. Ya kita sepakat ya bahwa buat teman-teman semua, buat siapapun itu yang mendengarkan, lepaskan label lo ketika lo melakukan pelayanan. Mau siapapun itu, lepaskan label lo. Karena kita sama-sama adalah menjadi pelayan di rumah Tuhan. Tuannya adalah Tuhan, bukan lo, bro. Ya, bukan lo, Pak, bukan lo, Bu, segala macam. Ya, Tuhannya tetap adalah Tuhan, bukan siapapun. Jadi di dalam gereja pun juga harus jelas bahwa clear semuanya rekan pekerja Allah. Ya, tidak ada atasan bawahan di situ. Tidak ada atasan bawahan. Walaupun koordinasi, tetap kita melakukan hierarki organisasi. Tapi caranya yang membedakan adalah caranya bagaimana lo merefer informasi kepada rekan pekerja lo. Contoh, ya, merefer informasi kepada rekan pekerja lo. Contoh, gua akan ngomong seperti ini ya. Bro, tolong kerjain ini bro. Lama banget nih segala macam. Bisa nggak segala macam? Beda. Kapan lo siap? Kira-kira gambaran lo apa? Jadi ada improvement. Mengajak improvement seseorang untuk berkembang, sama-sama berkembang. Itu beda. Kalau bos akan mendelegasikan satu arah, kerjakan ini B, C, D segala macam, tidak ada ruang untuk melakukan improvement. Bedanya di situ, ya. Kalau memang butuh orang ini tidak dapat gambaran, ya mungkin bisa seperti itu. Gue nggak ngerti nih, baru kita arahkan. Tapi kalau bos menyuruhnya seperti itu, kerjakan A, B, C. Jadi buat siapapun itu lepaslah label. Ada pesan tambahan dari lo, James? Semangat banget bang. Iya, karena ini kayaknya ada kepahitan gitu ya. Enggak, gue tadi bro. Gue tadi udah mikir bro, udah diambil semua bang. Iya, karena jujur aja gue bilang, wah gue kan dapat ini kan dari lo berdua. Oh iya. Gue dapat framingnya dari situ. Oh begitu segala macam. Iya. Tapi keren ya omongan gue ya. Kepahitan atau gimana? Tapi omongan gue keren deh. Iya. Gue setuju sih bang, gue setuju. Lo ada tambahan nggak bro? Ya intinya sih kalau yang namanya pelayan di rumah Tuhan ya, jadi gue ganti lah ya, jangan tuan di rumah Tuhan, tapi pelayan di rumah Tuhan ya seharusnya lu berlaku seperti sebuah pelayan, ya seorang pelayan gitu kan. Dan Tuhan lu adalah Tuhan gitu, jadi nggak ada tuan-tuan yang lain. Jadi gitu. dalam konsep ini lo report lah kalau misalnya satu hari lo melakukan pelayanan, lo report
Tuhan, apakah saya sudah benar apa enggak seperti itu. Iya, Kalau misalnya seperti kalau itu. lebih jauh lagi, ya minta bimbingan. Kalau memang saya salah, tolong tegur saya. Betul. Harus berani ngomong kayak gitu berarti kan di dalam doa kan. Benar. Oke. Lo James, Mudah-mudahan nggak panjang ya. Gue jadi keinget cerita nih. Iya benar. nggak apa-apa bro. Minum lagi. Cerita di suatu gerejanya cukup besar dan mereka ada aser. Aser itu kan biasa dari penerima tamu dari gerbang ya. Ini enggak bang, dari parkiran. Parkiran mereka udah siapin orang-orang tertentu untuk ngatur parkir karena itu kan gereja di mall ya. Dan ternyata ada yang biasalah ngasih tips segala macem. Ada yang ngasih tips 2.000 dilempar. Dan dia nggak tahu kalau yang dikasih itu adalah seorang manajer bang. Jadi yang gue mau ambil di sini, siapapun kita, siapapun lu kerjanya bagaimana, lu bos kayak manajer, direktur, tapi pada saat lu terjun ke pelayanan, udah tinggalin. Oke. Itu buat Tuhan semata. Baik. Ada dalam dunia training ya supaya kemarin juga ya konsepnya adalah I'm okay, you okay. Jadi setiap orang begitu lah. harusnya di gereja seperti itu. Bukan berarti lo menjadi bos yang lain nggak oke. Kalau lo merasa orang lain oke, maka lo akan beda cara memandang, cara ngobrol, cara lo berinteraksi beda. Karena semua orang diposisikan nama kita sendiri adalah oke semua. Berarti semua orang punya kemampuan, kapasitas yang berbeda-beda. Nah, kalau memang dia sebagai seorang sama-sama pelayan harusnya seperti itu, sama-sama oke posisinya. Jadi sama-sama selevel. Bukan berarti ketika lu menjadi bos atau baru jadi bos atau OKB segala macam, lu punya hak di situ sebagai orang yang mumpuni, yang lain nggak mumpuni. Ya, itu pasti beda. Itu pasti beda. Ketika gue di lapangan pun seperti itu. Ketika gue memposisikan gue oke, yang lain oke, enak instruksinya bro. Tapi ketika ada satu orang yang memposisikan oke, yang lain nggak oke, instruksinya pasti akan terjadi untuk-untukan di bawah. Ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Baik. Ya, terima kasih sekali lagi buat John. Udah nih, lo mau panjang lagi. Lo kasih di betah. Padahal lu di awal-awal nolak. Undang lagi ya bang. Iya, slow. Bro James gimana, mau lagi nggak James? Jadi bang, Gampang lah bang. asik lah kita. Gampang lah, tapi itu enak kan seperti ini. Nah, jadi apapun itu mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita omongin, apa yang kita katakan ini berdasarkan experience juga, tapi kita berusaha objektif bahwa ini sebenarnya sebuah lingkaran juga. Jangan sampai jemaat juga yang memperlakukan ini sehingga orang ini muncul sebuah kepribadian atau sebuah labeling buat dirinya sendiri bahwa gue bos, sehingga dia akan berperan menjadi bos, layaknya bos yang di kantoran atau tapi nggak segitu juga, tapi bos yang lebih otoriter dari menunjukkan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua, inilah dia PMS kita podcast Masa sih, dan untuk rekan-rekan semua supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih dahsyat lagi, punya berkat untuk kita semua. Jadi saran kita adalah teman-teman silakan langsung like, kemudian subscribe juga, kemudian ikuti segala macam perkembangan yang ada di PMS ini. Jangan sampai ketinggalan. Dan untuk orang-orang di luar sana, kalau memang merasa bahwa gue memposisikan diri gue sebagai bos, saatnya lo refleksi diri. Lo bukan bos bro, ya. Lo bukan bos, ya. Bos lo adalah Tuhan. Baik, amin, lo bukan Tuhan. Amin ya. Amin. Baik, sekali lagi kita sapa rekan-rekan semua. Shalom. Jumpa lagi bersama PMS Podcast Masasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.